Tahun 2002 adalah pertama kali gue main video game. Dan video game itu adalah Barbie Super Sports. Enggak lah, gue bercanda. Game pertama gue itu adalah Tekken 3. Tapi dulu pas gue dititipin ke rumah, temen gue selalu main kedua itu di PS1. Gue juga bingung kenapa kombinasi game temen gue cuma dua itu. Tapi dari keseruan Tekken 3 yang gue main sama dia dan exploration-nya Barbie, dari situlah gue waktu itu mohon ke bokap gue, "Pak, ayo dong, di PS2 dong." Karena itu seru banget. Gue bisa kontrol suatu karakter yang bukan punya gue. Dan itu menurut gue pengalaman yang bener-bener gue belum pernah jalanin sebelumnya. Karena biasa gue cuma nonton film, atau baca buku, atau baca komik gitu. Waktu itu sesimpel itu aja. Setelah ditolak beberapa bulan, akhirnya bokap gue beliin gue PS2. Dan gue bener-bener bersyukur banget karena itu adalah konsol gue dengan katalog terbanyak sampai sekarang pun. Itu PS2 gue masih punya lebih banyak game dibanding PS4 atau PS5 gue. Ratusan jenis game gue mainin, mulai dari Lights Camera Pants, Rayman Raving Rabbids, Hit and Run, Spider-Man 2, Star Wars game yang banyak banget macamnya, dari episode 3, Lego Star Wars, Battlefront 2. Wah, gila. Bener-bener mantep banget sih gamenya. Nah, dunia gaming gua itu dimulai dari situ. Dan fast forward sampai sekarang, gua pun main lebih banyak lagi. Gue perhatiin sih kayaknya ada beberapa hal yang membuat orang tuh suka banget sama main game. Dan kebanyakan game yang gue kasih tadi barusan itu banyak menunjukkan aspek-aspek tersebut. Jadi ada beberapa hal. Dan video ini akan menjelaskan kenapa orang suka sih sama main game. Seringkali orang bilang sama gue, "Lu buang-buang waktu banget deh main game mulu. Lalu nonton drama Korea sampai jam 4. Ya kan beda." Gue rasa mungkin hal itu terjadi karena orang-orang tuh masih belum tahu betapa banyaknya game dengan cerita yang sebenarnya nggak kalah jauh bagus dari film. Namun kita mesti tanya, kenapa kita suka nonton film lah, nonton anime lah, baca komik atau novel? Jawabannya sebenarnya simple. Untuk narasi yang bagus, otak manusia itu bisa merasakan atau membayangkan, dan itu dibantu imajinasi lu dan juga indera-indera lu. Keterlibatan indera itulah yang menjadi alasan kenapa otak lu sangat menyukai cerita. Cerita menyebabkan reaksi nyata dan terukur dalam koneksi dan chemistry otak lu. Simpelnya, cerita yang bagus itu bisa bikin lu relate. Bedanya film atau buku atau novel dengan game adalah keterlibatan lu. Di game, seringkali lu bisa kontrol karakter lu menembak, ngobrol sama orang, tidur, duduk, dan lain-lain. Contoh yang bagus itu Red Dead Redemption 2. That's great, partner. Lenny, where are you? Lenny? Lenny! Ini game ya, itu bener-bener kasih lihat lu roller coaster petualangan Arthur Morgan dengan sangat dramatis. Dari body language, raut wajah, plotnya, environmentnya, itu semua mewakili kenapa Red Dead 2 itu salah satu game dengan narasi cerita yang bagus banget. Perasaan keberhasilan, pengkhianatan, simpati, compassion, konyol-konyolnya, lu bisa rasain semua pas lagi main jadi Arthur. Bener-bener pas gue main itu guys, itu apa ya, sangat mengharukan gue gitu. Dan gue udah nunda-nunda main itu lama banget karena gue pikir kan itu game slow. Tapi gue tuh bener-bener seneng banget gue bisa kelarin itu karena cerita yang begitu engaging. Gue tuh gak nyangka itu tuh lebih bagus dari film-film tahun ini gitu. Dan gue bisa bilang sama pun dengan Last of Us. Kan berasa banget tuh emosinya setiap kita ngerasain peristiwa di ceritanya Joel and Ellie kan. Ataupun di God of War, Kratos sama Atreus. Dan banyak game-game dengan cerita bagus lainnya gitu. Gue bisa bilang bahkan untuk diri gue sendiri, kalau gue tuh mending main game dibanding gue nonton film untuk experience cerita yang bagus. Kenapa? Karena kalau emang ceritanya bagus, gue merasa gue adalah main karakternya yang menjalani cerita di game itu. Apalagi dengan pilihan-pilihan yang ada di beberapa game kayak Ghost of Tsushima, Persona 5 Royal, dan lain-lain, yang pesan moral untuk kita belajar di kehidupan nyata itu macam-macam. Itulah yang bikin orang-orang suka sama main game. Dan pada akhirnya pesan moralnya
yang akhirnya diambil. Tapi cerita yang bagus itu relatif ke masing-masing orang. Tapi ada satu aspek yang penting dan berhubungan dengan narasi atau story yang bagus. Gue akan jujur sama kalian. Gue bukan fan terberatnya Nintendo. Gue dulu pernah punya Switch tahun 2019 Desember. Dan gue lihat guide, apa aja sih game yang bagus yang perlu gue mainin? Dan muncullah game ini. Yang membuat game ini spesial itu sedikit banget guide untuk lu mau pergi kemana. Jadi lu tuh keluar, ya guys. Lu jadi ini keluar dari cave. Dan lu tuh bebas mau ngapain aja. Jadi bener-bener lu nggak digandeng oleh gamenya gitu kalau lu mau kemana. Lah kok bagus malah kayak gitu? Nah itu dia. Lu dikasih kebebasan untuk ngelakuin apapun. Termasuk lu mau kemana. Dan dari situ tuh lu nemuin hal-hal yang suka nggak terduga. Dan seringkali gamenya kasih lu reward. Entah itu treasure chest, weapon, korok seed. Kadang lu nemu bagian dari cerita juga kayak rumah orang yang tertinggal. Lu bener-bener bebas mau desa mana dulu yang lu pergiin di Hyrule ini, di Universe Zelda ini. Pada dasarnya kita sebagai manusia itu kepo alias penasaran. Itu udah bagian dari diri kita sebenarnya. Itu juga yang membuat kita ambisius dan kreatif. Seringkali rasa penasaran kita pun juga di-reward oleh hormon yang namanya dopamin, alias hormon yang bikin kita seneng. Nah, sama kalau lu main game kayak Zelda Breath of the Wild. Tapi sejak kelar itu Nintendo tuh keluarnya remastered inilah, remastered itulah. Terus ya isinya tuh semua remastered gitu. Jadi gue tuh bener-bener gak tertarik banget sama gamenya Nintendo jadinya. Ya akhirnya setelah Tears of the Kingdom, which is juga gitu, itu game bagus banget. Akhirnya gue jual Switch gue. Setelah Breath of the Wild dan Tears of the Kingdom, game yang sama lagi itu adalah aduh gila, itu game bener-bener ya. Itu game tuh bener-bener bagus banget. Komplain gue adalah DLC-nya itu nggak keluar besok. Itu doang sebenarnya. Elden Ring secara eksplorasi pun juga mirip banget sama Zelda. Bahkan terinspirasi dari itu. Bahkan tangan lu lebih nggak digandeng lagi. Ini game bener-bener minim tutorial. Dan yang lu dapet itu cuman grace doang nih yang kayak gini nih. Cahaya-cahaya ini aja udah. Sisanya lu bebas mau kemana, mau ngapain, mau lawan siapa dulu. Seringkali juga karena rasa penasaran, gue suka nemuin goa yang ada bosnya dan bisa dapat reward kayak weapon atau power up. Dan itulah lagi yang bikin orang seneng banget sama aspek eksplorasi ini. Mungkin Valhalla bisa belajar dari sini ya. Iya, gue ngomong sama lu Ubisoft. Banyak orang suka banget sama aspek eksplorasi ini karena mereka tuh seneng kalau di reward atas inisiatif eksplorasi mereka. Jadi kayak misalkan lu main Elden Ring, lu suka banget nih kalau misalkan dapat weapon yang benar-benar bagus banget atau armor yang benar-benar kuat banget. Nah, makanya banyak banget orang suka banget sama game open world karena mereka mengharapkan suatu eksplorasi. Kalau buat Elden Ring emang hampir nggak ada kelemahan, tapi kalau gua perlu sebutin satu kelemahan Elden Ring, terutama buat orang yang pertama kali main, mungkin banyak combat mekanik yang nggak diajarin di dalam game. Gua aja belajarnya banyakan dari YouTube. Tapi ngomong-ngomong soal belajar, pernah nggak sih lu dengar istilah skill issue? Banyak game tuh yang nggak cuman lu tuh kelarin misi terus kelar gitu. Tapi ada banyak game yang memerlukan lu itu mengasah skill lu dan kemampuan lu untuk bisa jago dalam game itu. Salah satu contohnya adalah gue sendiri juga main Tekken. Dan percaya sama gue, kalau gue bilang lu butuh skill terus diasah buat jago di game ini. Tapi disitulah yang gue rasa kenapa fanbase Tekken ini lumayan gede di seluruh dunia. Orang-orang suka banget game kompetitif. Game yang lu main lawan orang lain. Atau PvP, player versus player.
Di Tekken contohnya, setiap 3-4 kali lu rank up, lu ganti warna. Dan cenderungnya nih, setiap lu pindah warna itu ada skill yang lu pelajarin dari warna sebelumnya. Entah itu movement, entah itu sidestep, entah itu matchup knowledge, combo, punishment, dan lain-lain. Itu semua lu pelajarin untuk biar lu menang, dan menang, dan menang. Karena dari kompetisi, yang dicari itu adalah kemenangan. The glory, the joy, the adrenaline. Itu semua dapet dari situ. Sampai otak lu keluarin dopamin kalau lu rank up ke rank yang lu udah incer lama banget. Sama halnya kayak Apex Legends, Valorant, Fortnite, Rocket League. Semua yang berbau kompetisi adalah karena orang yang rajin main ini udah adiksi sama winning, menang. Dan cara mereka win lebih sering lagi adalah dengan mengasah skill mereka. Dan mereka pun bangga kalau mereka bisa mengasah skill mereka, dapat skill baru. Game kompetitif pun membuka satu aspek lagi yang membuat orang suka main game kayak gini. Game-game yang bisa memberikan challenge dari mengasah skill. Ada sih tipe game selain game kompetitif yang ngasih challenge yang berbeda dengan game kompetitif. Pernah dengar istilah Get Good? Yang pasti bukan ini. Trained with Samurai Jack. Oh, we got a new champion. Whoa, whoa, whoa! Me just two of that guy? Come on, that's it. I might as well just fucking just right. Yeah. Oh, you got me. You got me. Gue bulan Januari kemarin baru kelar game yang namanya Sekiro. Dan ini game yang bener-bener bisa bikin lu darah tinggi karena terkenal banget dengan difficulty-nya, kesusahannya. Banyak game From Software kayak Sekiro, Elden Ring, dan Dark Souls itu terkenal banget dengan tingkat kesulitannya yang bisa bikin orang darah tinggi. Tapi kalau susah setengah mati, kenapa game genre Souls-like ini dari From Software disukain banget sama orang? Kalau dari pengalaman gue dan orang lain yang gue denger, jawabannya sebenarnya agak dalam. Jadi bayangin nih, lu lawan bos yang susah setengah mati. Bener-bener lu gak pernah lawan bos susah ini di game lain. Dan lu mati terus. Dan mati lagi. Dan lagi, dan lagi, dan lagi. Sampai akhirnya lu adaptasi pelan-pelan, kayak aspek sebelumnya. Sampai akhirnya lu menangin. Lu akan mendapatkan rasa achievement yang luar biasa. Perasaan bahagia, lega, bangga. Semua kecampur aduk jadi satu. Dan lu tuh merasa kalau lu tuh bisa namatin game itu. Lu itu bisa ngalahin challenge selanjutnya. Asal lu tetap mencoba. Dan untuk banyak orang, hal itu tuh relate kepada kehidupan nyata. Dimana kehidupan sehari-hari itu tuh udah sulit banget. Maka dari itu, Soul Series ini di YouTube banyak menyelamatkan orang yang depresi pas saat game ini keluar. Dan itu menguatkan poin gua dari kenapa orang suka main game. Karena orang itu suka dengan achievement. Semakin susah gamenya, semakin besar achievement yang lu akan rasain. Dan seringkali itulah yang orang suka dari main game. Tapi karena gamenya susah, banyak orang yang nyari ilmu dan skill yang dibutuhin buat kalian game itu. Dapat skillnya pun dari mana aja, entah sendiri atau YouTube. Tapi bisa juga dari fanbase game itu. Makanya game-game itu banyak yang punya komunitas yang ada untuk sharing ilmu dan strategi, bahkan memes. Nah, ngomong-ngomong soal fanbase nih. Apa sih yang diajarin dulu pas lu kelas 1 SD? Manusia itu adalah makhluk sosial. Dari ke poin gue yang barusan, game kompetitif itu biasanya punya community yang lumayan strong. Ini emang karena pada dasarnya lu lawan orang yang main gamenya juga. Dan seringkali ini yang orang cari. Apalagi di zaman sekarang yang semuanya serba digital. Banyak banget grup temen yang mencari interaksi sosial. Dan itu tercapai seringkali dari mabar bareng. Entah itu Call of Duty, Apex Legends, Where's your audio? Tekken 8. Run up here. This is trash. Trash. Oke, kadang emang mungkin interaksi sosial bisa jadi toksik di dunia pergamingan. Tapi dari pengalaman gua, komunitas itu bisa jadi hal yang positif juga. Gua sendiri berkomunitas di Tekken Indonesia.
Dan asiknya berkomunitas itu adalah sebenarnya orang-orang yang di sana itu punya passion yang sama kayak lu. Gue belajar banyak banget ilmu dan strategi untuk improve skill gue. Karena di komunitas, orang-orang itu pada bagi-bagi ilmu sampai bener-bener jadi teman hangout dan nongkrong gitu. Dan percaya sama gue, gak ada perasaan yang lebih menyenangkan dibanding komplain soal game yang lu sama-sama main. Gak ada yang bisa ngalahin perasaan itu. Tapi komunitas itu gak terikat sama game kompetitif aja. Karena komunitas itu emang pada dasarnya tempat untuk orang yang passionnya sama. Ambil Hollow Knight contohnya. Game indie single player yang komunitasnya gede banget di Discord, sampai 200.000 membersnya. Silksong, sequel dari game ini, itu udah jadi meme kalau itu tuh nggak akan keluar karena lama banget developnya. Jadi mereka sering banget jadi badut. Termasuk gua. Karena tiap kali ada Nintendo Direct, kita semua berharap kalau bakal ada cerita soal Silksong. Tapi nggak pernah ada. Tapi walaupun nggak ada, kita semua itu merasa kita tuh berjuang bareng gitu untuk menunggu datangnya Silksong. Jadi seringkali komunitas dan interaksi sosial inilah yang orang-orang cari kalau main game. Karena pada dasarnya orang itu butuh orang lain. Tapi kayak gue, kadang gue habis menjalani hari gue gitu. Gue nggak pengen terlalu banyak main game yang penuh energi gitu ya. Gue juga perlu yang namanya relax. Dan main game yang relax itu kadang asik juga gitu, ada senangnya juga. Pas dulu gue lagi main Elden Ring, ada beberapa hari tertentu gue merasa I'm too tired for this shit. Jadi gue main game yang chill dan gak bikin gue capek mental. Jadi gue buka Animal Crossing. Genre cozy games itu biasanya farming simulator atau simulator lainnya yang temanya lebih relaxing dan gak high adrenaline gameplaynya. Kecuali lu main Tekken 8 atau Valorant buat relax, nah itu lu berarti udah psikopat dah lu itu berarti. Game yang simple dan relaxing ini tentunya banyak juga yang disenengin orang karena emang dia gak sulit. Biasanya juga temanya lebih positif dan untuk semua umur. Terutama kalau buat orang-orang yang cuma pengen relax aja. Gak heran kalau misalkan mereka lebih pilih Harvest Moon dibanding Sekiro. Tapi banyakan moral-moralnya juga simple buat dimengerti. Dan biasanya very very wholesome gitu. Kalau misalkan lu bandingin beberapa game yang ada, Sekiro dan Harvest Moon gitu misalkan, mereka benar-benar kasih moral yang benar-benar sangat berbeda. Kalau misalkan Red Dead Redemption pun tentang pengkhianatan. Tapi kalau misalkan game-game cozy tuh mereka lebih light, lebih enteng lah ceritanya gitu. Dan kadang-kadang itu yang dibutuhin orang. Orang kadang tuh cuma mau relax aja gitu. Dan udah capek-capek kerja dan belajar setiap hari, ya itu yang dibutuhkan oleh orang. Cuman pengen main game yang relaxing. Jadi video game itu sekarang udah jadi mainstream media entertainment ya. Bahkan udah dari dulu. Bahkan belakangan gue denger video game industry itu udah lebih besar dibanding film industry. Jauh lebih besar dan demand-nya pun banyak banget. Dan dari video ini gue bisa menyimpulkan ada beberapa aspek dan reasons kenapa video game itu begitu populer. Mulai dari cara relaksasi, interaksi sosial, challenge, mengasah skill, eksplorasi, and last but not least, narasi. Itu semua valid banget. Jadi next time, orang yang demen nonton bilang main game buang-buang waktu doang, jangan marah. Mungkin dia belum nemu game yang cocok sama dia. Don't ever underestimate video games. Jadi itu aja. Kalau kalian suka dengan video ini, consider like videonya, subscribe kalau kalian suka. Dan as always, gue tuh suka banget bikin video essay kayak gini. Karena ini butuh banyak research dan makan banyak waktu, tapi gue tetap enjoy bikinnya. Jadi kalau emang kalian suka format ini, tolong komen di bawah. Dan kita bisa bikin lebih banyak lagi. Mungkin hal-hal topik-topik yang menarik yang kalian suka, bisa ditaruh di komen. Itu aja dari gue. Gorestik, dari RVB Gaming. Thanks for watching.